Di Kesultanan Brunei, Brooke dinobatkan sebagai raja yang baru. Saat penobatan, terjadi kericuhan dikarenakan Pangeran Mahkota yang merasa bahwa Brooke tidak layak menjadi raja dan memerintah di Sarawak. Brooke pun dibangunkan dari tidurnya oleh Fatima untuk melakukan swadikap yang hakiki. Mereka pun terbangun karena mendengar suara percakapan dari luar kamar. Ternyata Arthur berencana untuk pulang kembali ke Inggris bersama dengan Charlie karena Arthur merasa bahwa ini bukan tempat yang pas untuk Charlie maupun Arthur. Di sini Arthur memberi dua pilihan kepada Brooke. Pilihan pertama memilih Arthur dan Charlie, atau pilihan yang kedua yaitu Fatima dan suku Dayak yang lain. Brooke pun memilih pilihan kedua dan menyuruh Arthur untuk pergi saja dari sini. 2 tahun kemudian, nampaknya setelah Brooke memerintah di sana, semua menjadi lebih baik dan damai. Brooke pun berbincang dengan Tujang. Perbincangan mereka pun harus terhenti karena ada kapal pos Singapura yang hendak datang. Ternyata itu Charlie yang kembali ke Sarawak untuk bertemu dengan Brooke. Pun memberitahu Brooke bahwa Presiden Amerika Serikat mengundang Brooke Amerika Serikat untuk menandatangani perjanjian mengakuimu sebagai raja dari Sarawak yang merdeka. Dan juga lamaran pernikahan dari Angela Coates, wanita terkaya di Inggris yang memiliki Konbang. Brooke pun menegaskan bahwa dia dan rakyatnya tak membutuhkan Inggris, Amerika, ataupun Konbang. Pada malam hari tiba, pun mengadakan acara makan malam bersama sambil bersenang-senang. Pagi hari pun tiba. Pada saat Brooke sedang menelusuri sungai, Brooke pun tak sengaja menemukan mayat yang sudah mati dengan mengenaskan. Jadi kepanikan di tempat Brooke, Fatima meyakini bahwa semua ini ulah dari manusia ular. Pun tidak percaya dengan hal-hal seperti mitos dan meyakini Fatima bahwa ini semua ulah dari bajak laut Lanut. Singkat cerita, Brooke dan Charlie pun merencanakan untuk meminta bantuan dari Inggris karena Inggris punya kapal uap paling kuat di bumi. Akhirnya, Charlie pun pergi ke Singapura, Bridge, Malaya untuk meminta bantuan kepada Sir Edward selaku kapten dari Nemesis. Dari percakapan mereka berdua, Sir Edward memutuskan untuk langsung bertemu dengan Brooke di Sarawak. Pada malam harinya, Tujang yang sedang berjaga pun malah ketiduran. Brooke dan Fatima terbangun karena mereka rasa ada hal yang aneh. Saat mereka keluar rumah dan menyadari Tujang sudah hilang, mereka pun panik dan mencari Tujang dan pada akhirnya mereka menemukan Tujang yang sudah tewas mengenaskan dan di pemakaman Tujang kesabaran Brooke pun habis dan Brooke menyatakan kepada semua suku Dayak bahwa ini adalah perang. Di harinya, Brooke dan yang lainnya bersiap-siap menyambut kedatangan dari Sir Edward dan Charlie. Charlie juga membawa Arthur dan Elizabeth. Mereka pun makan dan memberi sambutan dan penghormatan kepada Sir Edward. Sir Edward pun memberikan sebuah pengumuman. Sebagai imbalan eksploitasinya, Sir Edward akan membawa Tuan Brooke ke Windsor, di mana dia akan difasilitasi oleh Yang Mulia Ratu Victoria sebagai komandan Knight of the Bath. Brooke pun tak bisa pulang bersama Sir Edward dikarenakan dia sudah bahagia bersama Fatima di Sarawak. Bagi Brooke, Sarawak seperti rumah dan juga Sarawak adalah negara yang berdaulat dan dikuasai dengan berkahnya rakyatnya. Singkat cerita, dukun yang sedang melamun dihampiri oleh Arthur yang coba meyakinkannya bahwa dia akan jauh lebih baik jika menerima tawaran dari Sir Edward dan pulang ke Inggris. Brooke memiliki jiwa patriotisme dan berjiwa luhur, ia yang tinggi pun akan tetap tinggal di Sarawak. Ternyata dalang dari semua ini adalah Pangeran Mahkota yang bekerja sama dengan Lanun untuk menyingkirkan Brooke. Lanun pun
bersiap untuk menyerang. Saat Badruin tidur, ia dan dua wanita yang sedang menemaninya tiba-tiba diserang oleh Lanun. Arthur yang menyadari adanya serangan meminta Elizabeth untuk bersembunyi. Badruin yang dalam keadaan sekarat pun menemui Subu untuk menyampaikan pesannya bahwa pikiran terakhirnya adalah cintanya pada raja. Pada akhirnya, Badruin pun harus tewas dengan cara mengorbankan dirinya sendiri demi menghalangi para Lanun. Pun menemui Brooke yang nampaknya belum sadar. Arthur pun menyelamatkan Brooke dari kebakaran dan membuatnya sadar. Brooke setelah sadar pun nekat masuk ke dalam rumahnya yang diselimuti oleh kobaran api demi mengambil senjata. Charlie bersama Subo berhasil menyelamatkan Brooke, yang ternyata berhasil selamat dari insiden tersebut. Pun menemui beberapa orang yang berhasil selamat juga. Pun harus menerima sebuah fakta bahwa saudaranya yang ia cintai harus mati dengan sangat menyedihkan, di mana kondisi kepalanya terpisah dari tubuhnya. Pun pulang dari London bersama beberapa suku Dayak yang lain. Fatima selamat karena ia dan beberapa suku Dayak yang lain pergi ke London sebelum peristiwa penyerangan Lanun. Brooke dan kawan pun berhasil menemukan tempat persembunyian yang sudah ditinggalkan Pangeran Mahkota dan para Lanun. Harinya, Brooke dan kawan membuat rencana penyerangan terhadap Lanun. Saat Brooke dalam keadaan bimbang, Fatima pun meyakinkan dan menyadarkan Brooke. Pun diam-diam menghabisi satu persatu anak buah dari Pangeran Mahkota. Charlie bersama kawan-kawan bersiap menyerang para Lanun. Brooke pun tiba-tiba sudah ada di hadapan Pangeran Mahkota. Pangeran Mahkota yang sudah tak berdaya pun menyerah dan meminta ampunan terhadap Brooke. Brooke pun tak peduli dan langsung melepas kepalanya berkali-kali hingga putus. Tempat lain, Charlie dan kawan pun melancarkan serangan kepada para Lanun. Esokan harinya, nampaknya tim Brooke sudah berhasil menang dalam pertempuran dan membantai habis semua Lanun. Brooke pun berhasil kembali bersama Charlie dan kawan-kawan dan diberi sambutan atas keberhasilan mereka membantai Lanun. Brooke pun memberikan cincin milik Badrun kepada Charles. Cerita dikisahkan kembali, Kapten James Brooke dinobatkan sebagai Raja Sarawak oleh Sultan Brunei pada 18 Agustus 1842. Beliau memerintah selama 26 tahun. Seumur hidupnya, dia berperang untuk mengakhiri pembajakan, perbudakan, dan perburuan kepala. Ratu Victoria pun memberikan gelar kebangsawan kepada Sir James Brooke pada tahun 1874 karena atas keberanian Brooke melawan para bajak laut Borneo. Pada tahun 1854, setelah ia menentang ambisi kolonial Inggris, Brooke diadili karena pembunuhan oleh penyelidikan parlemen. Brooke mengaku tak melakukan kesalahan atau tidak bersalah. Ia mengatakan Inggris tak punya wewenang untuk menghakiminya sebagai Raja Sarawak yang berdaulat. James dan Fatima menikah dengan adat lokal. Mereka memiliki satu anak. Pada tahun 1857, James secara resmi mengakui putra Inggrisnya yang tidak sah, mengganti namanya menjadi George Brooke. Setelah James meninggal pada tahun 1868, keponakannya yaitu Raja Charles memerintah Sarawak sampai kematiannya pada tahun 1917. Putra Charles memerintah sampai Jepang menyerbu Perang Dunia Kedua 1 abad setelah kedatangan James. Sarawak menjadi koloni Inggris pada tahun 1846 dan membentuk Federasi Malaysia pada tahun 1963. Tamat. IMDb untuk film ini 5,3/10. Kalau menurut Mimin sih cocok diberi nilai 6/10 lah. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar bisa berkembang dan semangat dalam membuat konten kedepannya. Dan juga jangan lupa follow Instagram kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.